rekan-rekan mahasiswa, pada hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana caranya membuat sebuah dokumen Word yang pertama dia bisa otomatis membuat table of content gitu ya, karena ini saya rasa akan Anda gunakan cukup sering. Yang kedua adalah styling gitu ya. Jadi sebenarnya berhubungan juga ya dengan table of content ini. Jadi styling ini akan membantu kalian untuk menentukan gitu ya hierarki dari tulisan kalian. Jadi heading pertama itu apa, heading kedua itu apa, dan lain-lain, beserta caption untuk gambar dan tabel. Gitu ya. Jadi harusnya dengan bantuan ini kalian akan bisa mengerjakan berbagai tugas dengan baik. Ya. Jadi kita akan ke Microsoft Word ya. Kebetulan saya pakai Windows 11. Saya rasa Microsoft Word kurang lebih aturannya sama untuk banyak OS gitu ya, mau itu Windows 10 maupun kalian pakai Mac gitu ya, atau Linux. Asal itu MS Word gitu ya. Oke, ini kita mulai dengan halaman kosong ya. Sebentar, ada pesawat lewat. Ya, jadi style itu ada di mana sih? Style itu ada di sini ya. Jadi sesuai dengan judulnya ini styles. Yang akan kita gunakan itu adalah style normal, itu adalah untuk body text ya. Body text itu paragraf-paragraf kalian, tulisan kalian, pokoknya apapun yang tidak terdefinisi sebagai apa sih namanya, sebagai heading maupun caption itu ya normal gitu ya. Lalu ada heading 1 dan 2 di sini gitu ya, bisa sampai heading 3 sebenarnya kalau kalian mau. Lalu ada juga judul dan subtitle gitu ya, title dan subtitle. Ini sepertinya kita tidak akan gunakan, tapi silahkan kalau mau gunakan nanti. Dan nanti kita akan main di caption juga gitu ya. Nah, jadi pertama kita akan bikin style normal dulu ya. Saya sih lebih suka kalau kita pakai Times New Roman ya, kita pakai 11 aja karena 12 itu cukup besar. Kalau kalian mau 12 silahkan gitu ya. Nah, lalu untuk paragrafnya kita coba pakai yang ini aja ya, pakai justify aja biar rapi. Lalu kita akan ke line spacing options ya, mudah-mudahan tadi kelihatan, kalau enggak diulang aja. Kita pakai afternya 6 ya, jadi kayak setiap kita mulai paragraf baru itu akan ada selang 6 points lah ya. Lalu untuk line spacing saya rasa kita coba 1 dulu ya, kalau 1 udah bagus ya, saya rasa cukup gitu ya. Jadi ini kita langsung save di style normal ya. Jadi klik kanan di style normal, lalu update normal to match selection gitu ya. Jadi semua tulisan normal kita akan selalu stylenya seperti ini. Misalnya the quick brown fox jumps over the lazy dog gitu ya. Ini adalah satu kalimat yang standar lah ya, kita pakai, sering sekali dipakai orang untuk ngetes gitu ya. Lalu kalau misalnya kita copy, nah kira-kira seperti itu. Kopinya gini aja. Nah, jadi kita lihat ya di sini antara ini dan ini itu ada spasi sedikit gitu ya. Jadi kira-kira seperti itulah ya. Kalau misalnya saya lihat sih mungkin saya kasih spasinya agak lebih sedikit ya biar nggak terlalu rapat. Saya kasih nggak terlalu banyak lah ya, 1,25 aja gitu misalnya, atau 1,2 deh. Nah ini saya rasa oke lah ya. Lalu kita blok yang kita pengen, lalu kita save update di sini. Jadi klik kanan langsung update, nah yang lain dia akan langsung ikut gitu ya. Jadi saya rasa 1,2 cukup lah ya, dengan spasi antar ininya tetap jelas gitu ya, tetap beda antara ini dan ini. Jadi itu untuk normal ya. Lalu bagaimana caranya kalau kita mau bikin heading. Nah sekarang kita gunakan ini ya. Jadi untuk heading kita pakai yang ini aja. Jadi klik yang ini ya. Lalu ini ya, jadi misalnya ini heading 1 ya, ini heading 1, 2, ini heading 1.
pertama gitulah ya, atau gini aja deh, saya bikin ini adalah pendahuluan gitu kan ya, misalnya, lalu di sini adalah metode misalnya, habis itu di sini analisis, ini contoh aja ya. Nah jadi di bawah pendahuluan saya rasa misalnya satu aja gitu ya, tapi misalnya di bawah metode ada pemilihan konsep gitu ya. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia gitu ya, kita pakai semua huruf kapital misalnya. Lalu di sini metode 1, metode 2 gitu ya. Kalau misalnya kalian mau 3 gitu ya, berarti tinggal tab lagi. Jadi tadi untuk sini ya tinggal enter terus tab gitu. Tab lagi misalnya penjelasan 1, bentar atau enggak gini aja deh ya. Metode 2.21 gitu ya. Terus ini metode 22 dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau saya sendiri lebih suka semuanya itu rata. Maksudnya kayak semuanya mulai di tempat yang sama gitu ya. Saya bikin kayak gini dulu ya. Lalu kalau untuk yang ini kita kasih spasinya sedikit ya, biar ada inilah ya, biar agak lega ya. Lalu ini juga gitu kan, ini oh enggak, kita biarin dulu aja ya. Jadi yang ini berarti sama ya. Ini sebenarnya mereka bertiga yang sama. Nah, di situ kalau ini saya rasa udah aman. Nah, jadi langsung kita save, misalnya kalian pengen mungkin kita kasih bold lah ya, biar agak beda dengan yang lainnya. Enggak, saya kurang suka. Jangan bold. Ini aja, lalu klik di sini, klik kanan, update heading 1. Nah ya, jadi dia akan langsung ke save. Nah ini dia akan kita tinggal pilih ini heading 1. Jadi kita menentukan mana yang jadi heading 1. Ya. Lalu di sini kalian save jadi heading 2. Ya, jadi semua ini akan menjadi heading 2. Lalu yang ini kalian save jadi heading 3. Klik kanan langsung save gitu ya. Jadi ini semua adalah heading 3. Oke. Nah, ini jadi misalnya kalian atau enggak gini, misalnya kalian mau ngisi, ini kan heading 1 kalian ingat ya. Nah, ini akan secara otomatis dia akan ke normal. Kalau kalian nggak percaya tuh, akan ke normal. Nah, ini kalian bisa klik lagi gitu ya. Ini merupakan sebuah tulisan normal. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi ini mungkin saya kopikan ya. Nah, dia akan mengikuti seperti itu. Nah, bisa juga kalian misalnya setiap tulisan normal itu kalian bikin hanging, bukan hanging sih, paragrafnya diindentasi seperti ini ya misalnya, disamain semua misalnya di sini gitu ya. Nah itu kalian tinggal bikin salah satu lalu klik kanan, update normal to match, nah semua akan ikut kalau itu memang modenya normal gitu ya. Untuk setiap ini kalian kasih enter 1 ya, jadi antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi misalnya juga kalian taruh di sini gitu ya. Nah itu kalian kasih spasi untuk setiap pergantian ke judul baru gitu ya. Nah itu adalah cara membuat heading dan tulisan normal gitu ya. Sebelum ke daftar isi, kita akan membuat gambar gitu ya. Misalnya saya kasih gambar di sini. Nah ini biasanya saya akan bikin style baru dulu ya. Jadi bikin style baru itu caranya adalah ini gitu ya. Ini kita bikin sebagai create style, kita bikin misalnya figure position gitu ya. Karena kita pengen figurnya selalu di tengah gitu misalnya ya. Jadi dia tidak ada indentasi. Nah ini kita klik kanan update. Jadi dia akan selalu di tengah kalau dia figure position. Jadi dia sudah dia bukan normal ya. Karena normal kan dia rata kiri dan ada indentasi. Misalnya saya pakai gambar contoh misalnya ya, gambar ini aja ya. Ini gambar yang sering saya pakai sebagai background. Nah, jadilah dia seperti ini. Kalau kita perkecil, dia akan otomatis tetap di tengah gitu. Lalu kita tinggal klik kanan, insert caption. Nah, captionnya ini kalian bisa, kalau saya sih udah ada ya, jadi gambar gini di sini. Itu udah standar. Kalau nggak ada, berarti kalian bikin new label, lalu kalian bikin misalnya gambar gitu. Lalu oke, nanti akan jadi label baru.
Tapi karena saya udah punya di sini, saya tinggal pakai gambar. Lalu untuk gambar dia itu below gitu ya. Jadi tinggal oke. Nah, ini stylenya masih seperti ini gitu ya. Misalnya ini adalah laut gitu ya misalnya. Ini kita blok ya. Lalu diganti times udah benar ya. Saya rasa untuk gambar samain ukurannya 11 dan begini. Ya, misalnya seperti itu. Ini sudah oke, jangan lupa indentasinya dicek ya. Ini sudah gitu ya. Ini gambarnya indentasinya udah oke, aman di tengah, lalu kalian pilih ke sini ya, klik kanan update. Itu akan jadi style caption kalian gitu. Jadi misalnya kalian taruh gambar lagi di sini, jangan lupa pakai figure position ya. Jadi jangan pakai style yang normal. Taruh gambar lain gitu ya. Misalnya saya punya gambar cukup bagus di sini. Bisa dicoba gitu ya, size-nya akan sama. Lalu insert caption di sini. Oke aja, ini Pulau Semak Daun gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini untuk cara membuat gambar. Lalu tabel gitu ya. Jadi kalian sudah punya tabel. Untuk tabel kita pakai figure position aja. Soalnya toh kita pengen sama-sama di tengah gitu ya. Jadi nggak perlu bikin style baru. Nah tabel itu kan Anda tinggal bikin tabel lah ya. Misalnya tabelnya seperti ini. Saya nggak akan isi-isi tabelnya. Untuk caption sama klik kanan insert caption. Lagi-lagi kalau kalian belum ada labelnya, new label aja. Kalau saya sudah ada table ya. Ya, jadi ini kita kasih judul gitu ya. Sebuah tabel lah ya misalnya. Sebuah tabel gitu. Nah, nanti juga kalian kalau misalnya bikin tabel lagi seperti itu lagi gitu ya. Jadi figure position lalu bikin tabel lagi, misalnya tabelnya beda-beda, misalnya kayak gini aja tabelnya ini sama juga ya, klik kanan, insert caption, jangan lupa pakai yang tabel. Nah, oh iya tadi saya lupa bilang kalau misalnya tabel itu above ya, jadi tabel itu di atas, kalau caption figure itu di bawah gitu untuk membedakan. Ya, jadi ini tabel 2, tabel kedua misalnya, hal-hal seperti itu. Nah, untuk konten tabel, kalau kalian nggak suka dengan cara tulisan seperti ini, kalau misalnya normal, dia kan ada spasinya ya. Kalau misalnya kalian pengen rapatkan, kalian bikin aja misalnya untuk semua tabel rata kiri gitu ya. Jadi jangan justify lagi. Line spacingnya kalian bikin semuanya 0 dan ini single gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi nanti tabel-tabel kalian seperti ini, isian gitu ya. Isian, lalala. Nah, nanti semuanya ini kalian bikin style baru gitu ya. Misalnya table contents gitu untuk membedakan style dia. Jadi ini untuk tabel kedua juga kalian bisa pakai style si table contents gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak nemu stylenya, itu kalian lihat aja di apply styles gitu ya. Harusnya ini semua yang kalian save ada di sini. Gitu. Oke. Jadi itu semua kita anggap udah selesai semua gitu ya. Judul udah beres. Lalu tentunya kalian bikin di sini title gitu ya. Nah title ini maksudnya cover lah ya, cover gitu ya. Nanti untuk cover ini kita bisa bikin judul gitu ya. Biasanya sih saya membedakan terutama kalau misalnya di indent soalnya ya, kalau di indent itu susah. Misalnya judulnya seperti ini gitu kan, kita bikin title, dan untuk ini semua kita bikin di halaman baru, jadi page break gitu ya. Nah, jadi untuk ini cover gitu ya, cover itu saya rasa terserah kalian bentuknya seperti apa gitu. Lalu habis itu, jadi nggak usah pakai Word ya, baiknya sih kalian bikin gambar gitu kan, seukuran A4, habis itu taruh se-cover-covernya di sini gitu ya. Jadi bikin yang menarik covernya, tapi isinya cukup seperti ini aja gitu, karena saya pengen baca dengan baik, kira-kira seperti itu ya. Lalu kalian page break lagi, insert ini table of content gitu ya. Itu kalian bisa lihat di references ya. Iya betul, references ya. Ini kalian bikin aja ini sama aja title gitu ya. Jadi karena kan kita nggak mau pakai ini jadi heading ya. Jadi misalnya judulnya apa? Table of content, daftar isi gitu ya. Terserah kalian misalnya mau bikin yang title ini tengah gitu ya. Klik kanan, update ya.
Lalu untuk daftar isi sendiri, kalian hilangkan indentasinya ya. Kalian bisa save ini jadi baru misalnya apa ya, normal no indent gitu ya. Jadi ini buat yang nggak pakai indentasi, kalian pergi ke references, table of contents, lalu custom gitu. Jadi bikin standar aja kayak gini ya. Lalu levelnya itu 3. Jadi level itu apa? Jadi heading yang kalian tunjukin itu sampai heading 3. Kalau ini misalnya cuma sampai heading 2 gitu. Karena kalau kalian punya 3 heading ya 3, kalau 2 ya 2 gitu ya. Lalu tinggal di show aja, selesai semua beres. Nah ini ya, jadi dia itu kenapa kurang rapi nih, suka kayak gini nih. Jadi kadang-kadang kalian perlu rapiin mulainya dia kapan, karena dia masih suka ngikut indentasi yang sebelumnya gitu. Nah kira-kira seperti ini ya. Lalu untuk ini kita pilih, ini udah oke lah ya. Kalau ini berarti kan kasih di sinilah misalnya. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi kira-kira seperti itu gitu ya. Nanti untuk halaman-halamannya bisa diupdate, tinggal di-update field aja, update entire table gitu ya. Nah, dia akan ikut. Nah, untuk halaman nih ya yang agak tricky. Jadi halaman ini kita harus lihat, kita tunjukin ya. Jadi ini adalah melihatkan kita mana sih yang di page break gitu ya, mana yang misalnya kita ganti section. Nah biasanya kalau halaman itu kita mulai dari halaman 1 itu adalah halaman isi ya. Jadi daftar isi itu nggak dianggap halaman, apapun yang sebelumnya itu nggak dianggap halaman. Misalnya kalian bikin apa ya, setelah daftar isi kelompok gitu ya, nama-nama kelompoknya itu jangan dimasukin sebagai isi. Pokoknya isi itu dimulai dari pendahuluan. Nah ini kalian bisa bikin pertama itu break-breaknya dulu. Jadi kalian bisa lihat ke sini. Jadi klik double klik aja di bawah, karena kan nanti kalian kasih halaman di bawah. Nah ini kalian bisa lihat ya bahwa semuanya ini di sini ada cuma header footer gitu ya. Nah kita pengen membuat mereka itu menjadi section-section berbeda gitu. Jadi dari judul gitu ya. Nah ini kalian enter gitu misalnya, ini kalian bikin di insert atau saya rasa di sebentar ya, layout. Nah layout ya, di layout bikin break gitu ya. Breaknya itu adalah section break yang continuous gitu. Jadi dianggap setelah ini sectionnya tuh beda gitu ya. Jadi dari sini kalian masukin juga lagi section break continuous. Nanti saya akan jelaskan ini maksudnya apa. Nah jadi nanti kalau misalnya kalian klik di sini, nah kita lihat di bawahnya udah bukan cuma header footer lagi, tapi kita lihat di sini ada section 1. Ini section 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian masukin nomor halaman di sini ya, saya rasa di bottom di tengah aja ya. Nah ini kalian bisa bikin jangan link to previous gitu ya. Jadi ini kalau misalnya kalian hapus karena dia nggak di link to previous, harusnya yang ini tetap ada ya, gitu karena nggak di link dia. Oke, nah ini kita bisa klik kanan ya, format page number. Untuk halaman-halaman yang sebelum isi ya, sebelum pendahuluan bla 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 itu pakai Romawi gitu kan, start at I gitu misalnya ya. Oke, nah dia akan coba kita lihat ya. Nah ini nih dia suka kayak gini. Ini coba kita hapus aja ya. Ini jangan di link to previous. Ini start at one. Dia selalu seperti itu. Bikin different first page misalnya. Saya rasa karena ini nih, section break-nya yang salah. Jadi ini misalnya saya hapus ya. Ini jadi jangan page break. Ini kita masukin layout ini ya. Mudah-mudahan ini yang benar. Jadi section break-nya next page. Nah, ya betul. Jadi kita langsung lihat ya, angka di bawah itu langsung I ya. Lalu yang ini berarti sama. Jadi jangan pakai page break dan section break, tapi kita pakai ini, kita insert layout ya.
Next page. Ini kita hapus. Oke, nah dia nanti akan jadi nah ini dokter ini harus dihapus. Ya, jadi ada section break 1 di sini. Ini bukan continuous ya. Ini emang agak ribet yang kayak gini, tapi akan membantu setelahnya. Jadi next page, that's good. Ini next page juga. Nah, lalu kita masuk ke sini, baru ya kita lihat ini section 1, 2. Habis itu jangan di link ya, different first page. Ini kayaknya nggak perlu. Oke, ini adalah daftar isi ya. Berarti kita pakainya yang Romawi kecil ya. Oke, itu sudah benar. Lalu kita masukin lagi di sini, jangan di link ya. Ini nggak usah diklik saya rasa. Nah, ini udah angka 1. Oke, jadi semuanya sudah sesuai ya. Jadi kita matiin lagi paragrafnya. Oke, saya rasa udah benar di judul nggak ada nomor halaman ya. Lalu nomor halaman dimulai dari sini dan seterusnya. Nah, ini kalau misal berubah gitu ya, apapun yang terjadi, karena kan tadinya gini ya, halaman pertamanya itu 3. Ini kalian tinggal right click, update field ya, lalu update entire table, dia akan ke update. Gitu. Jadi akan sangat mudah, dan bahkan kalau misalnya kalian misalnya ubah ini menjadi metodologi gitu misalnya ya, jadi enaknya kayak gitu. Nanti Anda tinggal klik kanan, update field ya, update entire table, berubahlah dia. Kira-kira seperti itu. Jadi itu saja ya untuk penjelasan bagaimana cara membuat laporannya. Nah, nanti laporannya semuanya formatnya dibuat seperti ini ya. Saya nggak akan kasih formatnya biar kalian coba sendiri. Untuk daftar isi, maksudnya isi-isiannya apa aja sudah saya sampaikan di perkuliahan sebelumnya. Selamat mengerjakan.